Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Fitri Swastika, dosen pengampu kewirausahaan, KSK Kewirausahaan. Baik, di sini kita akan bahas atau kita sharing lah ya, kita sharing terkait materi kewirausahaan. Salah satunya adalah bisnis global atau bisnis internasional. Langsung saja ya, kita ke materi. Materi yang pertama, di sini apa saja sih materi yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada pengertian bisnis internasional, kemudian ada tipe bisnis internasional, kemudian ada manfaat bisnis internasional, dan yang terakhir cara memasuki bisnis global dan hambatan dalam berbisnis. Next ya, di sini ada definisi terkait bisnis internasional. Bisnis internasional itu sendiri adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Jadi jelas ya, di sini bisnis internasional ini adalah aktivitas jual beli ya, pembelian barang atau misalnya jasa dan lain-lain yang melibatkan negara kita dengan negara luar ya. Boleh dua negara atau lebih gitu. Kemudian next, di sini ada tipe-tipe bisnis internasional. Yang pertama adalah foreign trade. Jenis inilah yang seringkali dilakukan oleh sebagian besar negara. Jenis ini cenderung seperti aktivitas ekspor impor barang. Pada tahu kan ya, ekspor impor barang itu kayak gimana? Misalnya yang suka fashion, di sini suka dengar nggak sih ada tas brand dari Italia misalnya. Nah, itu adalah bisnis internasional yang masuk ke foreign trade. Kemudian dalam kegiatan ekspor impor, objek barang yang diperjualbelikan yaitu barang yang wujudnya kelihatan ya. Contohnya misalnya ada makanan ya, kemudian ada barang apa aja sih? Barang itu adalah ada kayak tadi kita sebutkan, ada pakaian, tas ya, kemudian ada jam, kemudian ada sepatu dan sebagainya. Kalau makanan itu mungkin kalian juga hafal ya, untuk McD, KFC, untuk pizza dan lain-lain itu produk dari luar negeri. Oke, next ya. Next, tadi yang pertama ada foreign trade, yang kedua ada trade in service. Berbeda dengan foreign trade yang objek jualannya adalah barang berwujud. Nah, jenis ini, trade in service ini adalah bisnis internasional yang objek barangnya adalah barang tidak berwujud gitu ya. Contohnya berbagai layanan jasa seperti hotel, asuransi, konsultan, perbankan, biro perjalanan atau travel dan sebagainya. Paham ya? Kalau yang tadi itu berbentuk benda, kemudian kalau trade in service ini dalam bentuk jasa ya, jasa yang diberikan oleh kita gitu. Next, ada portofolio investment. Selain jual beli barang atau jasa, bisnis internasional juga bisa berbentuk investasi keuangan. Ya, portofolio investment sendiri adalah pengertiannya investasi dalam bentuk sekelompok aset, termasuk transaksi dalam ekuitas, sekuritas seperti saham biasa atau sekuritas hutang seperti obligasi dan semacamnya. Contohnya apa sih? Contoh perusahaan di Indonesia, Valburi Indonesia. Di sini ada perusahaan ini semacam penanaman modal ya, jual beli saham gitu. Next ya, next di sini ada direct investment. Direct investment adalah investasi secara langsung atau penanaman modal asing, di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Ya, contohnya masih sama kayak tadi, trading atau main saham. Next, di sini ada manfaat bisnis internasional ya. Tadi kan kita udah bahas terkait definisi ya. Kemudian di sini ada manfaat bisnis internasional. Tujuan adanya perdagangan internasional sendiri adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri, yang mana di dalam negeri itu kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Nah, makanya kenapa kita memilih untuk kerjasama dengan negara lain ya, agar kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhin ini bisa diimport dari negara lain ya.
Kemudian ada manfaat bagi perusahaan. Di sini yang pertama meluaskan pasar bagi suatu perusahaan. Jelas ya, meluaskan pasar. Jadi misalnya kita impor atau ekspor barang ke negara Singapura. Nah, barang yang tadinya terkenal di Indonesia, sehingga di Singapura pun jadi tahu ya produk Indonesia tuh seperti apa. Kemudian sebaliknya ya, negara lain ke kita. Perusahaan juga dapat menjalankan beberapa mesin produksinya secara maksimal. Dan begitu, meningkatnya produktivitas tentu mampu meningkatkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Jadi perusahaan juga dapat menjalankan beberapa mesin produksinya secara semaksimal mungkin. Nah, ketika misalnya mesin produksi memproduksi suatu barang dengan secara maksimal, otomatis barang yang kita produksi juga akan meningkat ya, dan pendapatan dan penghasilan perusahaan kita juga akan lebih banyak gitu. Yang ketiga, bagi negara, yang pertama membuka lapangan kerja, yang kedua membentuk hubungan baik antar negara, yang ketiga kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi, dan yang terakhir pengetahuan dan teknologi semakin luas. Jelas ya, jadi yang tadinya cakupannya cuman Indonesia aja, satu negara, kemudian kita kerjasama dengan negara lain, jadi ada di Singapura, di Malaysia, itu sangat jelas ya, teknologi pun semakin luas, pengetahuan juga semakin luas, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada cara agar bisa memasuki pasar global. Yang pertama ada ekspor dan import. Ekspor itu artinya barang dari luar negeri yang dikirim ke Indonesia, ke negara kita ya. Kemudian import itu dari kita ke luar. Yang kedua ada licensing, contohnya itu Starbucks ya, perusahaan Starbucks. Yang ketiga ada franchise, contohnya McD dan KFC dan sebagainya. Kemudian ada joint venture Indofood dengan Nestle. Jadi mereka join ya, di sini dua perusahaan ini join membentuk satu produk gitu ya. Kalau tadi franchising ada McD dan KFC, jadi itu memang produk luar, tapi kita franchise dari negara tersebut gitu. Tapi untuk pengolahan produksi dan lain-lain dari negara kita gitu. Kalau licensing itu Starbucks, semua bahan-bahan itu dikirim ke negara kita gitu. Kemudian yang kelima ada manajemen contracting. Atau manajemen kontrak. Di sini ada hotel ya, ada Hotel Ritz-Carlton dan Four Seasons ya, pada tahu lah ya di sini. Oke, nah ini salah satunya. Mereka datang ke Indonesia. Ada apa aja sih? Ada McD ya, produk luar-luar, Carrefour, Lotte Mart, Sogo, Coca-Cola dan sebagainya. Oke, selesai. Mungkin sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya, buat mahasiswa-mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.